sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini yang dulu Pak, yang Bapak tugaskan 2013. Ya. Dan ada pengembangan Pak, kita kaitkan dengan penelitian kepuasan masyarakat. Oh, sudah dikombinasi. Kombinasi, ya pejabat baru Pemda itu. Nanti kita akan menemukan kelurahan sensus ekonomi 2016. Ini di luar program nasional. Kayak dulu lagi Pak. Iya, setiap 10 tahun. Jadi sensus ekonomi ini program nasional setiap 10 tahun sekali. Ini sudah dilakukan yang akan yang keempat. Jadi dari keempat, Jakarta ini paling berat karena 20% kegiatan ekonomi nasional di Jakarta. Jadi kalau Jakarta nggak susah, wah, nasional tidak ada lagi sensus ekonomi. Lama juga ya, dia belum cek ya. Iya, 10 tahun sekali. 86, 96, 2006. 2006 menghasilkan data 1,12 juta perusahaan dan usaha di Jakarta menurut sektor di luar pertanian. Jadi nanti Bapak kan kita berikan yang 2006 ya, untuk dilihat-lihat. Jajan pajak. Nah, sama dengan dirjen pajak ya. Nah, kita sudah semua langsung. iya. Ini contohnya Pak, perusahaannya. Ini kalau Bapak lihat, ini hasil 2006. Misalkan di Pulau Seribu itu ada 3.000 saja. Jakarta Selatan ada 222.000 perusahaan. Ribu Pak, dengan usaha Pak. Ada perusahaan berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Kemudian Jakarta Timur ada 261.000, Jakarta Pusat 173.000. Itu membantu mereka punya badan hukum. Ya. Sehingga dia akses ke banknya baik. Kemudian Jakarta Utara 206.000 Pak. Ini per kecamatan juga ada Pak. 2006. Nanti akan kita lakukan 2000. Lebih baik dari penduduk di Belitung Timur. Ya usah. Ini Pak jumlahnya 1,138. 1,14 juta. Satu bubble pun nggak cukup penduduk. Itu Pak. Jadi ini Pak jumlahnya ini. Lanjut, apa lagi yang bisa disampaikan Bapak Ketua SI? Nah ini banyaknya tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja itu 3,42 juta dari perusahaan tadi. 3,42 juta. Sehingga kalau kita bagi rata-rata hanya ini 3 tenaga kerja Pak. Ini berarti banyak perusahaan tidak berbadan hukum di Jakarta. Ekonomi informal masih banyak. Hanya 3 orang saja tenaga kerja. Ini tahun 2006. Hanya coba tenaga kerja Pak Wakil tadi mundur ini Pak 3,42 juta tenaga kerja. Dari 1,13 juta tadi tenaga kerjanya 3,4. Perdagangan ini Pak 1 juta. Saya bisa evaluasi dengan cara mereka dari UMP cocoknya. Ada satu sistem menyocokkan dengan UMP-nya berapa. Kalau kan kita punya data semua, kita nggak pernah sinkron kan ya, tinggal di mana. Jadi kan kita bisa bangun karena rencana itu mau habiskan semua kawasan kumuh. Sekarang mereka kadang-kadang mau kontrak di rumah-rumah yang nggak betul itu dia. Perusahaan itu. Nah, kita mau bangun banyak yang tower-tower itu Pak. Tapi masalah tanah, pengadaan tanahnya juga. Kita udah pegangnya Pak. Yang kan bangun cuma di Casablanca, kantor-kantor yang luar-luar, kita bongkar. Dimanfaatkan. Jadi tidak ada lagi pengadaan. Masuk pasar.
Itu berarti revitalisasi aset. Kita masuk pasar kami pun kita kembangkan, kita mau BNP 1 triliun tuh kebijakannya ya. Ini di atas pasar itu jangan ke pasar Pak. Iya. Rusun aja pakai lift. Ya, Iya sekalian aja. ini harga kos di tengah kota tapi dapat apartemen sederhana. Ya. Rusun. Nah, baru mulai macet semuanya. Pasar hidup. Dan kita bisa kontrol pasar ke BPS. Inflasi dari logistik yang dari pasar kita masukin sekian, nanti semua boleh jual sekian. Kalau jual lebih dari itu saya usir aja dari pasar saya. Karena pasar saya itu harian. Kita punya 163 pasar, kita mainkan itu Pak. Swasta mau main takut. Tapi nggak bisa oligarki lagi, kita tekan, usir. Jadi kita mau main kayak gitu Pak. Jadi ya sedikit-sedikit. Iya, harus. Kasar dikit lah. Dan jadi gitu. Harus ada. Kita ngomong apa? Kita punya pasar di rumah ini kok kasih. Masa kita bisa kerja pasar? Kooperasi pasar. Maka mungkin seorang kulit suruh beli dari rumah SD. Berapa biayanya? Kalau kita manfaatkan seluruh yang beda dengan daya, jalan. Tapi perizinan di rumah juga ya. Saya gini. Masalah sebetulnya kalau kita bicara jujur, kita survei. Kita juga ada dasar survei. Terjadi pergeseran kebiasaan penduduk kita juga. Iya. Untuk yang kerja Pak ya, Bapak tetap akan ke belanja. Ya, nah mungkin di pasar Karena ini kota. Nah persoalan kenapa? Tapi kalau kita ada survei lagi menarik tuh. 1 bulan orang ke pasar tradisional itu masih 28 kali. Ke supermarket besar hanya 1 sampai 2 kali. Nah artinya kita yang salah tidak menyiapkan pasar tradisional kita dengan baik. Jadi kita nggak usah takut. Ini kebutuhan. Nggak mungkin kalah sama Super Indo sama Alfamart. Karena dia fresh. Orang kita mau nggak sih beli daging beku Pak? Nggak mau Pak. Sampai hari ini saja namanya kalengan, saya nggak mau, saya maunya yang fresh. Nah, tinggal sekarang persoalannya Anda mau nyiapkan tempat itu nyaman nggak? Coba kalau ada captive market, ada rumah susun nggak? Rumah susun di atas, 24 jam saya buka fresh market. Bisa saya nggak? Yang buka mall, ini bisa nawar Pak. Sore dikit harganya miring Pak. Kalau supermarket miringnya itu tengah malam Pak. Udah jam 9 belum dikasih tahu. Roti-roti miring kan? Masalahnya jam 9 Pak. Kita belum tentu berani makan juga kan. Disimpan. Nah ini beda. Makanya saya pikir saya nggak mau ribut. Tentu kita batasi Pak. Peraturan supermarket itu jaraknya. Saya mau tanya loh itu yang di Superindo lain apa di pasar Minggu. Nggak masalah gitu ya. Saya kalau udah parah sih saya tahan aja. Kalau yang itu Pak, itu semua benar yang persoalan kan di bawah-bawah. Kecil-kecil itu. Itu karena itu di bawah Nggak ada izin. Nah, itu perizinannya Pak. Dan nggak ada izin Pak. Kan kebanyakan nggak ada izin. Kemarin baru kita mau bongkar satu. Yang punya mantan anggota DPRD lagi. Karena Yang saya pakai lebar apa itu. Jadi kalau Bapak punya tempat saja Pak ya. Iya. Dia datang, dia bikin Pak. Dia bikin kan. Nggak usah jauh. Saya punya bekas kantor kan. Tadi saya bilang, dia baru nggak bisa lagi ngapain. Ini gue dandanin. Itu lewat sejenis itu datang. Langsung bikin itu, langsung dapat komisi. Dia ngaturin desainnya semua asal ada tempat. Nah itu yang terjadi Pak sekarang Pak. Ya, tapi kebutuhan nyerap juga banyak. Saya langsung kerjasama dengan Alfamart kemarin melatih SMK kami. Nah, saya buat perjanjian. Jadi SMK kami itu dia kerja di situ, dia bisa buat franchise. Jadi dia nggak berusaha. Karena kota modern ini mau tidak mau orang akan mengarah seperti itu 24 jam. Convenience store. Nah, tapi tetap dia akan kalah dengan fresh market. Asal fresh market itu betul-betul Syarat juga. Iya. Tapi marketnya memang nggak ada kita masih mampu. Kita masih mampu. Sekarang Bapak kalau lihat orang yang jualan ayam, Bapak ngeri Pak. Lalatnya semua. bau smell. Nah orang yang mulai terpelajar Pak, dia pulang kerja pagi kan dia nggak mau pasar, pulang udah malam, dia belanja kemana Pak? Kita aja nggak usah jual. Saya kalau di dulu suka bawa mobil ya, iseng nih. Aku suka keliling-keliling tol gitu, bawa main mobil gitu, itu keluar dari tol.
Indomaret, apa gitu. Aku suka tuh masuk tuh Pak. Ya sekedar beli minuman, soft drink. Saya tukang belanja ke supermarket, saya suka. Tukang ke pasar saya suka. Sekalian cek harga juga Pak ya. Dulu kalau pegawai saya itu tidak pernah nunjukin gaji dari saya. Nah saya selalu membayangkan kalau saya jadi dia, saya butuh berapa kalau saya punya anak 3. Harga beras berapa, garam, minyak berapa. Nah saya bayangkan seperti itu. Kalau di daerah ya, daerah itu ada beras, ada minyak goreng, ada garam, ada gula, udah. Sayur dia Kecap tambah tadi 1 kecap. ya sayur dia ngambil sendiri Pak. Cabai, kelapa. Ikan tinggal pungut Pak. Makanya BPS itu survei kan salah tuh. Pakai askeskin Pak. Iya. Apakah saudara pernah seminggu ini mengkonsumsi ikan atau daging? Orang kampung saya bilang tiap hari, kadang-kadang udang. Lalu data ini dikirimlah ke askeskin. Apa ya nggak? Ada saya bupati tahun 2005 itu kesulitannya. Askeskin langsung tidak memberikan kartu askeskin itu Pak. Karena gizinya udah terpenuhi. Karena dia akan memenuhi. Tiap hari berburu. Nah sekarang udah dirubah Pak. Saya protes itu Pak. Saya kerja sama BPS, saya bilang nggak boleh kayak gini. Kalau gizinya udah ketemu ikan tinggi kan kalau Kadang kepiting, Apalagi kadang udang di belakang rumah nelayan. padahal kondisinya masih di bawah ya. Karena biar habis makan Nembak itu. tupai, berburu kijang, pelandu. Wah itu masalah tuh. Itu dirubah di sini. Ya, udah. Dulu gitu. Ya. Ini lanjut. Jadi rasionya 3 Pak. Ini 3 aja Pak, itu banyak kan informal. Jadi ekonomi kita masih. Harusnya berapa Pak ya? Ya kalau bank ini kan cukup tinggi Pak. Itu bank itu sektor perantara keuangan itu perbankan itu 30. Jadi itu sektor yang sudah settle, sektor modern. Tapi perdagangan ini yang lebih rendah lagi perdagangan 2. Jadi rata-rata satu usaha itu hanya 2 tenaga kerja. Mungkin termasuk tingginya sebagai pekerja. Jadi itu menunjukkan bahwa UKM masih relevan. Di DKI memang Harus ada. Iya. kita menciptakan sebuah kita masih di tempat ini Pak, pasar rakyat, bayarnya harian Pak. Karena saya suka gini, saya suka ketemu BPS itu gitu. Kalau BPS tahu bayar di data, saya mungkin tahu dari sisi kebijakan bisnis kan. Coba Pak Soto, pedagang kaki ini mana Mas? 2 kali 2, coba perhitungan. Itu bisa bayar sampai 60.000 sepertiga hari. Mau maghrib, masang sampai tengah malam. Kalau kita hitung gampang, kalau sampai 60.000, 40.000, berarti semeter 10.000 ya. Iya. Dia sewa itu. Sebulan 200.000. Bapak coba ke mall, saya pinggir-pinggir di mall, di dalam mall, pakai AC, ditungguin, dibungkus, terpal itu. 200.000 Pak, sebulan Pak, per meter. Nah kenapa dia tidak mau? Mall bayarnya 2 tahun di muka. Nah ini BPS nggak tahu kan, ini kombinasi bisnis deh kan. Nah lu PD Pasar Jaya, Bapak tahu nggak berapa jatuhnya per meter Pak? 500 perak aja Pak jatuhnya Pak, per hari per meternya Pak. per hari per meter ya. Jadi Kenapa? Dia tidak mau. Dia kerjasama dengan swasta, dipaksa bayar 20 tahun di muka. Nah kurang aja. Akhirnya orang-orang itu terpaksa jadi PKL. PKL itu banyak juga yang tersingkir dari pasar-pasar begitu dimodernkan. Dia nggak bisa bayar Pak. Karena dia dagangannya nggak bisa nutupin. Mungkin dia juga ada kos anak banyak, ada istri, ada apa. Tunjukkan juga nggak ada. Nah, terus dia juga ada apa? Bisa bangkrut. Karena tidak ada jaminan kesehatan. Survei kita BPJS Pak sampai hari ini Pak tetap cek kan rumah, punya usaha. Kalau ada usaha UMKM ini kira-kira dikasih nggak askeskin atau BPJS kesehatan? Tidak masuk. Tapi sekarang dijamin. Ya. Kenapa Pak? Padahal mereka itu kalau ada sakit operasi saja 28 juta. Bangkrut usahanya Pak. Ya, Nah di situ saya tahun 2006 kerjasama BPS saya ciptakan model baru Pak. yang di daerah itu ya. Daerah itu yang Belitung Timur Pak Budi yang namanya itu. Karena dia pindah ke provinsi. Saya bilang asal mau masuk kelas 3 saya kasih. Survei itu. Kenapa?
Karena orang kaya nggak mau masuk kelas 3, Pak. 10 ranjang, 1 kamar mandi, siapa yang mau sakit di situ? Sebelah mati, ngerengek-ngerengek, pusing kita. Kita mau tidur, kita kelas 1 saja. Saya pernah istri saya masuk kelas 1 dulu. Sebelah ibu-ibu tabrakan. Nggak mati nih. Itu nangis tiap malam. Ngerengek, aduh istri saya cuma kena demam berdarah, mati. Karena duitnya nggak cukup kita nih, VIP. Jadi kalau kita ada duit, kita pun milih nggak ada duit pun kelas 1 deh, kelas 2, yang kelas 3. Nah makanya dengan cara itu sehingga si UKM ini tidak bangkrut. Nah dengan tambah kami menciptakan banyak pasar rakyat yang di atasnya rumah susun, kita membuat super blok di tengah Jakarta kan, mereka bayarnya harian aja Pak. Jadi untung Pak. Dia bayar ke PKL di luar, kita bisa pinjam kredit, pakai bank. Gimana jaminannya? Kalau 1 tidak bayar, tanggung renteng kayak Muhammad Yunus, Grameen Bank. Saya yakin kalau orang yang waras, dia dagang untung, ini tempat dagang kalau dia beli bisa 200 juta nih Pak. Kalau kamu tidak bayar, temanmu 9 kuusir. Ini kalau bikin kelompok kira-kira. Nanti langsung ke seleksi, mana yang ya agak-agak sedikit kampret-kampret kan kelihatan di pedagang kayak gitu kan. Itu kelihatan nih. Jadi Pak Wagub ini udah tahu. Seleksi itu. Makanya untuk kombinasi bisa kayak ini kan, dia masih bisa. Nanti saya pengen lapor itu saya bisa tahu persis mana penjahatnya di RT RW ini. Nah kita terus kerjasama dengan polisi kan ada yang Babin Mas itu sekarang itu, dia kontrol itu suruh lurah bantu, saya bisa tahu. Kita mesti main kayak Pak Harto sebetulnya. Sampai RT RW itu tujuannya bukan untuk pelanggaran kekuasaan saya, tapi untuk pendistribusian administrasi keadilan sosial. Nah ini yang mau kita lakukan. Dan kita yakin Jakarta ini mudah Jakarta, jangan di Belitung. Kenapa? Ketemu 10 orang mau di Belitung, 8 orang di bawah saya sekolahnya. Jakarta 10 orang lebih tinggi dari saya sekolahnya. Itu kali akalnya. Tidak apa-apa Pak. Minimal kita dengar kan? Kita dengerin Pak. Nah kita mulai tahan. Gimana. Kalau dulu saya ketemu asisten, saya ngomong apapun susah. Kalau saya ini lebih pintar dari saya, dokter, profesor. Jadi kita ngomong apapun di DKI Pak, langsung nangkep. Tinggal dia mau kerjain atau tidak. Nah sekarang udah 1,5 tahun kalau mau kerjain, kita pecat aja Pak. Baru Betul Pak. harus pecat. Ada saat dulu. Stok terapi. Beberapa aja. Langsung. Beli ketek, orang Jawa bilang komunik datang terus ke kampung supaya dia nggak datang lagi, tangkap 1 dibelah 2 digantungin. Kagak datang lagi tuh maunya takut dia. Beres. Tapi tidak berarti Petrus harus ada lagi. Tapi jujur aja, saya kalau sampai premanisme keterlaluan, narkoba keterlaluan, saya setuju konsep. Jadi saya itu agak konyol lah. Kalau ngomong pendeta pastor pasti nggak cocok. Saya bilang, kalau 10 juta orang ini harus hidup nyaman dan aman, harus membunuh 1.000 orang, saya bunuh saya. Tapi kalau suruh hati nurani saya memilih, saya pengen tidak ada yang terbunuh. Makanya saya suka gertak sambal. Saya gertak. Tapi kalau terpaksa saya bunuh. Sekarang menasa narkoba. Kan kalau dia lebih data, kasus korupsi segala macam. Kita udah tahu kok ke pengadilan. Ini si mafia jual narkoba ini kurang aja. Kalau kamu kalau pemakai, saya nggak ada korban. Kalau kamu mulai jual, Anda merusak generasi kita gitu. Nah saya lebih cenderung dia masuk ke pengadilan dia bebas-bebas Pak. Aku dorin aja kalau dapat dia kan pusing. Kirim yang dan Densus 88 bisa gitu kan. Dia cuma teroris didor. Tangkap dia pengedar, nggak usah tangkap, hajar. Tapi Komnas HAM sekarang kan Makanya saya bilang, Komnas HAM terlalu sensitif. Mindahin orang dari waduk aja ke rumah susun pakai TV, kulkas, melanggar HAM juga. Jadi HAM yang mana? Hamburger. Itu aku kesel. Oke, barangkali nanti Pak FE ini 2016 nanti persiapannya kita mulai. DKI ini petugasnya sekitar 15. Kita lanjutkan ini Pak. Ini yang dulu Bapak tugaskan kami PKS.
14 belum ada kelanjutannya nih Pak. Bapak tugaskan lagi ya? Tapi sudah bisa tidak coba Bapak kerja gimana? Boleh, kan? Besok malam sama anak lecture 15 orang. Itu bisa ikut tuh. Karena yang garis-garis itu masih bujangan. Lecture di itu tempat itu. Misalnya dia 15 sama kita 20. Kita mesti pakai Sukarno minggu di atas tadi. Saya langsung ini Pak, ini indikator. Kalau dulu hanya 4 indikator, sekarang ini IPK itu indeks potensi kerawanan sosial. Ya. Jadi indikatornya kita perluas. Ada di sini modal sosial. Modal sosial itu arisan ibu-ibu, gotong royong. Nah, itu juga. Dulu tidak ada. termasuk mereka tuh pinjam itu. Iya, itu modal sosial. Pak, ini sebelum lanjut, saya heran kenapa kita masih gunakan pakai karoli? Kan baru karoli 2.100 per hari. Per hari per orang. Itu jatuhnya uang kan cuma berapa, Pak? Tapi kan ada non makanan Pak. Nah Bapak ini itu makanan Pak, non makanan ada nggak? Jadi sekarang jatuhnya berapa? Sekarang untuk Jakarta itu Kalau kita miskin masih $2. Jakarta ada. Standar ekonomi itu. Sekarang ini 1 bulan per kapita per orang sekitar 350 ribuan. Iya kan? 350 ribu. Itu kan jatuh per bulan kan? Iya. Itu yang maksud saya. Jadi 10 ribu. Berarti itu hanya memenuhi karoli di DKI, Pak. Kalau Bapak mau dapatin karoli 2.000, Bapak tadi 500. 2.100. 1.100, 10.000 nggak dapat, Pak, sekarang Pak di Jakarta, Pak. Jadi gini Pak. Kenapa tahu nggak, Pak? Karena KHR. Kenapa nggak mau survei kebutuhan hidup layak? Itu saya bilang sama Wapres. Kenapa Bapak nggak mau upah? Sekalipun nanti drastis sekali yang miskinnya akan. Tapi lebih baik sakit, terima. Daripada kita, Bapak bayangin KHR ini nggak bisa hidup di DKI kan? Iya, iya. Jadi gini Pak Wagub, ini kan kita standarnya internasional. Ada $1. Ada $2. Ada 2. Kita 1,24. Oke, saya bilang salah, Pak. Kalau pakai $2 pun salah, Pak. Kalau $2 sekarang hanya berapa? 720.000. Sekitar 20 ribuan. Ya kalau 2.000 berarti sebulan hanya 600.000. Orang KHL kebutuhan hidup layak seorang lajang saja hanya gunakan 66 komponen sudah 2 juta. Lajang loh, Pak. Mereka istri nggak kerja. Nah maksud saya kenapa kita nggak berani bikin terobosan tunggu presiden baru EPS usul kita mulai dari DKI, Pak. Nah saya pengen DKI surveinya. Bapak kalau tadi kan mau minta ke Bapak dari tadi, Pak Hasan. Saya mau DKI surveinya KHL, Pak. Bisa Jadi ketahuan miskinnya berapa, biarin. ini loncat-loncat ini apa Pak? Ya, Jadi nanti misalnya 2014 ini Pak, Nah. walaupun tahun politik kita akan dapat tugas dari pemerintah. PPLS, pendataan program perlindungan sosial yang dihindari oleh BPS. Karena kantor kita ada dibakar di daerah-daerah gara-gara PPLS. Gara-gara nggak dapat Nggak dapat marah, ya pun macam-macam lah. Nah, kita itu berat sekali Pak. Kelihatannya nanti setelah Pilpres hasilnya dipakai buat itu. Nanti rencananya begini Pak. Yang dapat bantuan itu dinaikkan. Jadi kalau dulu 30%, referensi publik itu nanti bisa 40, bisa 60. Nah di situ kalau TKI akan ikut memberikan contoh yang lebih progresif ke pusat, silakan melalui APBN. Tapi ini dana pokoknya dari pusat. APBN. Ya kita nambah aja. Nambah aja, ya nambah aja. Suplemen ya, ada suplemen. Silakan aja. Nanti kalau perlu saya sampaikan surat khusus untuk waktu. kita khusus kita beda, Pak. Ya, KL misalnya. Jadi diberikan levelnya. Ya. Tidak 2.100 plus Sekalipun makanan. nanti keluar angka Jokowi Basuki masuk ke DKI kemiskinan 10%, sekarang jadi 40%. Biarin. Bukan kemiskinan Pak, Bukan. tidak layak. Tidak layak. Jangan salah miskin. Miskin salah. Miskin harus standar Pak. Ya, tidak layak. Tidak layak hidup di DKI. Karena kita gunakan hidup layak ya. Nah, jadi betul, jadi tidak layak di Tidak DKI. layak di DKI. Kalau miskin benar. Benar, miskin Tapi standar. kalau Anda uang Anda seperti itu, kalau di Belitung Anda sudah lumayan. Iya, Jakarta. Kilo kopi 350.000 lumayan loh, Bu. Mancing, Ikan gratis. Ikan gratis. yang penting beras. Kalau 1 juta tiap bulan penghasilan, kredit motor dia, Pak.
Itu yang saya bilang sama orang Amerika, dia kasar sama saya kongresmen. Saya orang Amerika kalau $100 per hari miskin nggak? Oh itu masih kategori bawah. Oh kalau penduduk kami $100 per bulan kredit motor ya. Kok bisa? Karena mancing di rumah. Berasa. Nah, kita bikin ya nanti ya. Iya. Jadi Istilahnya tidak layak. tidak layak. Dia tidak layak hidup di DKI. Jakarta, ada Jakartanya. Ya, Jakarta. Nah ini kita mau dorong pabrik-pabrik itu, nggak usah berlaku sama saya. Kalau Anda nggak bisa bayar orang dengan KHL, keluar aja. Tuh pegawai yang datang juga orang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada Sumatera. Dia jadi beban kami tinggal di pinggiran sungai akhirnya. Karena nggak bisa sewa kos. Kos termurah harus 40.000 aja kan, Pak. Kalau yang ada kamar mandi di luar loh, tambah AC sekarang. Betul nggak? 1,4 Pak. 600.000 ya kalau tambah AC ya. Sempit tambah AC. 600 enggak? Itu fan. Iya, Fed, nggak ada AC. Nggak ada AC. Kalau AC Iya. 1 juta kan. Ya, justru kalau Bapak gaji 2 juta mana mungkin sewa 1 juta. Itu tidur sampai sauna di Jakarta, Pak. Itu kos-kosan mana ada pakai kampung, pakai buka jendela, ada pohon, angin, pakai kawat nyamuk, mana ada, Pak. Kalau tembok-tembok semua, Pak. Oh, di Jakarta kan betul-betul nggak ada angin, Pak. Sampai kamar itu, Pak. Situasi gimana? Pasti lewat musik asik. Exhaust fan aja. Kipas. Kipas Pak, kalau panas dikipas sampai 5. Hawa panas Pak, ditiupin loh. Saya lebih suka kalau Jakarta kalau sampai tinggal di kampung itu Pak, nggak ada AC Pak ya. Saya lebih nggak mau kipas Pak, diem aja Pak. Kipas juga angin yang buat keringat masuk angin. Biar keringat keluar aja sekalian. Sauna aja Pak. Daripada komentar. Ya, Baik, lanjut ya. Ini Pak tambah indikatornya. Lanjut lagi. Hasilnya ini nanti dulu Pak. Ini penjelasan indikator. Ini datanya ini menyangkut SKPD, kemiskinan, nanti ada APT, kemudian saluran air itu lingkungan kesehatan, tumpukan sampah, bantaran sungai, kejadian demam berdarah, rawan banjir, rawan kebakaran, pemukiman kumuh, kepadatan penduduk, keberadaan tempat ibadah, kerja bakti, arisan, ini modal sosial tadi, pembinaan sosial, kemudian kejadian tindak pidana ini dari polisi, tawuran, keberadaan tenaga keamanan, ekonominya bank, pegadaian, IKKN, ya industri kecil, ya kerajinan, jasa dan sebagainya. Jadi ini datanya dari BPS dan supaya lagi kombinatif. Lanjut, hasilnya ada sekarang. Beliau ingin 10 yang terbesar. 10 coba. Nah ini rumusnya nanti 10 yang tertinggi Jakarta. Kira-kira nanti. Nah ini Pak. 10 kelurahan tertinggi. Artinya potensi rawannya tinggi. Kampung Rawa, Kali Baru, Ancol semua itu kan yang di pinggir Galuh, semua. Kampung Melayu, Mangga, Ancol, Tanah Tinggi, Kartini, Manggarai, Lagoa. Ini Lagoa ini gimana? Saya belum pernah ke Lagoa. Koja. Ini yang potensinya. daerah Blok semua. Iya. Sekarang yang terbaik, ada juga terbaik Pak. Kita jangan Gambir, Lawai, Kelapa Gading. Temannya Pak Wahyu gimana? Penjaringan Pak. Nggak- Rawan Pak saya Pak. Oh lah. Saya itu masuk daerah Blok. Daerah termasuk. Blok itu Pak. Ruang Malaka, ini Ruang Malaka ini Jakarta Barat. Bagus sih. Sunter, Ciko. Jaya Pak. Nah kemudian kami kawinkan IPKS ini dengan pilihan lurah tadi. Lanjut ini. Nah ini Pak, ini yang menarik. Barangkali untuk tidak lanjuti, yes. Nah ini Pak. Ini multidimensi IPKS versus indeks kepuasan masyarakat terhadap apa? Hasil survei kemarin. Nah ini yang sebelah kanan, ini Pak. Yang sebelah kanan itu IPKS-nya tinggi, puasnya juga tinggi. Ya. Di sebelah kanan. Ini kerawanannya tinggi, tapi masyarakat justru puas. Berarti ini leadershipnya bagus. Ya, yang di bawah itu udah lawannya tinggi tapi puas ya. Iya, di bawah ini Pak. Bagus. Di bawah ini rawannya tinggi tetapi tidak puas. Di bawah ini. Rawannya. Ya. Ini justru perlu perhatian. Rawannya tinggi tetapi tidak puas. Coba sebelah kiri ini Pak. Ini kalau sebelah kiri ini
tidak rawan tetapi tidak puas. Nah, ini tidak rawan lu nggak puas ini. Dia medannya lunak, tetapi masyarakatnya juga nggak merasa terlayani, Nggak rawan dia, tapi kenapa nggak puas? Elit, ini terlalu elit. Yang sebelah sini Pak, ini kerawanannya rendah, tapi puas, wajar lah. Ini wajar. Itu yang paling wajar ya, Pak. Ya, wajar. Yang paling bahaya ya ini, Pak. Yang paling bawah ini. Yang paling itu, yang kanan itu ya. Kanan. Kuadran ini. Nah ini Pak, ini kalau kita presentasi kelurahannya, kuadran 1 itu kerawanannya tinggi, puasnya juga tinggi. Ini bagus sekali. Ini 62, ini bisa dilihat ini Pak Lurahnya siapa aja. Sisi leadership. Itu mau cocokin, mana data dari dia? Coba dicek langsung. Saya ada dari itu bawa itu mana? Tadi itu, bahan apa yang mana tadi? Baru rapi udah hilang. Rapi lagi. Coba keluarin aja. Yang keluarin 662 itu kelurahan apa? Ini terpaksa. Ini hasil cek kelurahan kita bagus. Kita tuh ya, hanya 3 yang bagus. Yang lain itu udah setelah hasil. Ini kan persepsi masyarakat. Iya. Terus persepsi juga lucu. Ada persepsi yang jelek. Ada persepsi yang jelek ini. Yang tadi kan. Karena harus penggusuran. Padahal bagus, rumahnya pada kalau mengawal. Makanya itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Iya. Udah kondisi rawannya tinggi, kepuasan rendah. Nah karena digusur. Itu terjadi. Mana yang terjadi? Ini yang apa ini? Kuadran berapa? Yang dua kuadran berapa? Tiga yang ini. Kuadran. Dan yang sebelah kanan itu kuadran berapa? Sebelah kanan dulu. Kerawanan tinggi, kepuasan tinggi. 1. Kuadran 1. Nah, dari urut tadi. Nah ini kuadran 1 Pak. Kali baru. Kartini. Kartini ya, itu Kartini ya. Oh, betul dia, sangat baik. Wah, padahal Orangnya sangat baik. Vetaria, ini benar semua baik, tinggi banget nilainya. Tapi dinilainya kurang ya sama aparat pimpinan. Ini ada ahli. Iya ini kan masyarakat. Ini anggap cukup. Subjektif. Kurang store. Kalau STPD entah kurang store mungkin dia. Kurang menjilat pimpinan, kurang antarin buah, kurang antarin kue. Karena dia ngurusin masyarakat dulu kan. Itu menarik sih Pak. yang paling buruk kuadran berapa tadi? Kuadran 4 ya? 3. Buruk-buruk apa itu? Yang paling buruk kuadran 3. Udah kondisi rawan, nggak puas lagi. Nggak puas. Kondisi rawan dulu nggak puas tadi. Itu 4. 4 kuadran 4. Kuadran 4. Kuadran 4. Udah nggak 3 kali ya? Enggak 3 itu anu Pak. Tidak rawan. Tidak rawan tapi tidak puas. Tidak puas. Nah, ini rawan tapi tidak puas. Itu yang perlu diperhatikan. Sebetulnya Yang ini. yang kuadran 3. Ini kuadran 3 Pak. Ya kan? Tidak puas dan aman. Sebetulnya aman, Aman. tapi masalahnya nggak puas. Nggak puas. Oh, bukan. Medannya ringan. Yang kuadran 4 tuh medannya berat nggak puas. Iya, 4 yang rawan kan. Ya. Medannya berat, nggak puas. Nah itu yang 4 tadi loh. Coba 4 dulu. Coba 4. Nah, ini aja ya. Kerendang. Pulau Kelapa. Jelambar. Lambar barat. Kerendang. Barat dulu. Jelambar. Jelambar ya Pak, Jelambar Jelambar. Pak, Jelambar Pak. Gimana? Bener, kurang baik. Justru salah satu yang nggak baik itu dia. Tapi anehnya penilaian dari si wali kotanya bagus. Makanya wali kota ini semua baik-baikin. Kecuali Ini mau urunan soalnya. dari 1. Kalau mau ulun aja baru kena. Nah, rawa buaya ini bagus Pak. Rawa buaya ini anak baru. Ada lagi yang apa tempat rawa bunga ya? Rawa Bunga itu Jatinegara. Enggak ada rawa bunga Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat.
Rawabelong. Oh, Rawabelong, Jakarta Barat. Rawabelong. Di insert bisa cari Rawabelong. Kembangan. Nah, kenapa? Salah nulisnya. Kembangan. Kembangan. Q2. Performa. Bagus. Bagus. Udah puas. puas. Tenang, puas. Kembangan ya. Iya, bagus. Kembangan. Nggak rawan dan puas juga. Ajar lah. Kira nyaman dan puas. Ini yang kalau mau cari pimpinan yang mau kuadran 1. Nah, betul sih. Itu cari pimpinan leadership itu. Cari pimpinan. Nah, sekarang tugas Bapak aja. Jadi kembangan apa tuh? Kembangan utara. Utara. Sementara. Ya. Harus yang mungkin Jawa juga udah lama jadi udah bagus Iya. biasa B tapi atas sendiri ini dia Pak, ini data ini kita cocokkan ini kasih ke BKD, kita tuker ya orang bisa mengatasi yang rawan, orang puas, ini hebat ini orang. Atau dia ikut main di situ Pak, sama-sama repot ya Pak, jadi semua puas. Dibagi-bagi aja. Kenapa puas? Ya kami kira juga dibiarin. Ya kedua puas, ya biarin kayak anak-anak aja kan. Kenapa suka sama kakek nenek? Enggak marahin kayak anak tua. Apa juga boleh. Dia mulai ke rumah kakek nenek mulu. Kita main apa-apa kakek nenek senang. Kasih permen aja boleh. Itu masalah tuh. Ngobatin dia anaknya dulu nggak boleh semua. Wah, itu di luar kemampuan data. Tapi enggak Pak, ini gimana kita udah punya data, nanti kita turun, ini kita senang sekali nih. Ini udah bagus banget ini. Ada 6 tadi indikatornya. Cuma dulu kan kita kan sampai kelurahan nilainya. Ya, Oh, dulu kan nggak sampai ya dulu ya. Dulu belum. Dulu kelurahan juga. Tapi variabel Ini kita kumpulkan langsung dari RW. ini RW sekarang. RW. Database-nya database. Kita minta sampai RW. Ini RW database. Ini kita Tapi kita agregasi sampai ke kelurahan. Jadi kita nggak keluarkan RW. bagus. Betul Pak. Jadi yang kuadran 1 itu kaderisasi kepemimpinan 62. Yang kuadran 2 itu perlu ditingkatkan lagi. Udah. Enggak, kok kaderisasi? Iya. Itu ada itu puas, Dia puas tapi tenang. Daerahnya daerah. rawan. Kan kuadran satu kan rawan Pak. Kuadran 1 rawan. Nah, pemimpin Pak. Pemimpin tuh. Udah rawan kalau puas. Rawan tapi puas. Dari berapa? Kalau kuadran dua mah aman-aman. Aman. Aja lah. Kalau ada yang memilih pinjam yang rawan belum tentu berani. Berani. Yang kuadran 3 Ketiga. udah aman nggak puas. Kamu, nah itu perlu di review. Di review. 20%, hampir mirip Pak matematika. Yang terakhir ini sudah rawan tapi Putar. Mungkin dia kasih orang kuat, mesti kasih orang kuat. kasih orang kuat di situ. Mesti pindahin dari atas. Insentifnya juga mesti dipakai. Dirubah. Kayak Bapak kirim itu Ini sistem insentif harus dibuat. Yang daerah rawan ada plusnya. harus kalau dia bisa atasi dia Diuji double. lagi, diuji lagi. Ya, Jangan. enggak Pak, maksudnya kayak kita kayak pembunuh bayarannya gitu Pak. Kalau daerah yang susah, bayarannya lebih mahal. Tadinya plus. Kalau yang mau dibunuhnya gampang, dia lebih murah. Ya kan? Nah itu kira-kira. Ada nanti tunjangan kerawanan ada. Ada. Mesti dikasih. Iya, maksudnya harus ada ya. Tidak ada stratanya Pak ya. Semakin rawan kuadran ini yang kelihatan. Ya, kalau semakin sukses makin bagus. Jangan rawan bagus ke pasar. Jadi supaya ini. Jangan sakit jantung lah. Tapi di sana ada jantung kan ngomong ada rangsangnya. Bagus sih. Kemudian ini Ini bisa kasih ke Pak BKD ini. Kuadrannya bagus. Ada. Nanti file ini kita berikan. Ini bukunya adalah Tawalu, ini laporan kita 2014 belum kita ajukan anggarannya. Ada itu Pak. Bisa berapa? Bisa berapa? Udah jalan Bisa, bisa sih. Ada persen dari kos. Oh, udah rutin kerjasama.
Itu datang belum? Tak. Tamunya itu. Kemudian yang terakhir Pak Wakub dan lapor kita ini mau pindah kantor. Jadi mohon Pak bersama KPPS penandatangan proses. Tapi Siap-siap aja. Biasanya tak nongol. makanya kan tidak bisa Pak. Tapi kalau sudah siap lima. Itunya kalau sampai nggak nongol, itunya Masih diganti. dikasih ke beliau terang. Udah berapa gitu pun tidak ada janji. Iya. Nah maksud saya kan Pak PPS RI kan. Atau waktu di provinsi lain juga ada Pak. Kalau saya pasti ada kalau beda itu Pak itu kan. Kita kalau mau Pak Undangan harus ya kalau beda gubernur datang nanti koordinasi gimana Pak sebenarnya. Kalau mau ini disuruh beliau tapi nanti ada PMK kita hadir, pasti hadir. Ini Sulawesi satu Pak. Oh hadir, kita hadir. Kita coba Ya kalau hadir, paling enggak bagus. ya kalau saya pasti tergantung di penting kan. jadi gini maksud saya kalau sudah Pak. Ya, Ini beliau ini Jawa Timur. kalau timur itu oke. Wagub yang tadinya begini kan pasangannya jangan tengah. Kalau timur oke lah, semua oke. So karena itu mesti. Jadi beliau perintah. Saya ini kalau menurut saya itu mesti ke beliau dulu. Karena belum tentu beliau disposisi ke saya. Dia itu kan beliau bisa disusul DPI. Jadi saya awak sikil Pak. Nah, awak sikil wakil, awak sikil. Tapi ada wakil yang mau jadi mau promosi Pak. Anggota Dewan kan wakil rakyat. Kalau naik di rakyat dia. Kalau naik begini ya. Rugi Pak jadi rakyat, wakil terus. Maksudnya naik pangkat Pak ya. Wakil rakyat jadi rakyat tapi ya. Barangkali itu Pak Jadi nanti anggaran nih. KS 2014 Pak. Masuk Pak. Untuk 2014. Masuk Pak. Pak Saya Azhar juga mau ikut Iya. ya, perkembangan ini. Setelah itu ada pindah kawasan ada KJS, terus ada survei. Itu Pak yang penting Pak. Kelayakan pindah Jakarta. Berapa persen orang yang layak tinggal di Jakarta? Ke daerah mana? Jadi di PKS 2014 yang Itu kan keren itu Pak. Jadi keluarnya betul tahu daerah ini. jangan miskin Bapak, layak di DKI. Kalau miskin standar Pak. Tidak boleh. Nggak boleh Pak. Miskin Layak. relatif susah Pak. Iya susah Pak. Orang yang punya duit paling banyak pun miskin Pak. Kalau dia selalu merasa nggak punya ini, nggak punya itu Pak. Nanti ada happiness index. Nah, Iya. bahagia. Iya. Gitu, jadi definisi orang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak punya semua barang kecuali uang yang banyak. Ini sekedar Kenapa? Jadi baru beli ini, nggak punya ini. Baru beli nggak punya ini, nggak punya ini. Dia terus merasa nggak punya, terus dia mampu beli. Dia beli terus. Nah itu orang paling miskin. Kalau orang paling kaya kayak kita ini Pak. Kecuali uang yang banyak. Pengen beli ini, nggak punya ini, udah deh. Nah, ada orang kaya nih. di sini Pak ini ada indeks demokrasi Indonesia kita. Oh kalau DKI oke. DKI oke. Per kapita kita berapa kan? Per kapita itu sudah di atas 1. Tapi masih nggak cukup. Kaya ada 2 juta. Bukan. Oh PJR. Beratu. Udah $10.000. Dia kalau dia sentuh itu, itu kan tahunan Pak. Ini ada. Jadi udah tinggi. Tapi masanya Pak, kenapa? Mas Pak, itu tinggi Pak. 126 juta. Bapak kan nggak? Ini kan setahun kan? 1 tahun. Nasional Udah 10 juta kan? 56. Jadi 10 juta. Persoalannya apa? Di sini gapnya itu gapnya terlalu jauh. Iya, itu. Jadi 126 juta ini adalah untuk orang yang kaya dan bayar pajak penghasilan gaji saja nasional 90 T, 40 T itu di DKI yang dipotong pegawai itu PPH. Nah itu yang membuat distribusi ini
Mereka udah keluar dari yang layak. Ketahuan kan di kelurahan ini yang tidak layak tinggal di Jakarta berapa orang? Kita cari. Kita selesai. Nah, itu keluar data itu. Bapak suruh cari aja nanti bapak dari Kita sekarang masuk bebas. Jadi kita keluar. Tapi bapak bikin suratnya biar ada Ya, formal. untuk mensurvei layak tidak Kelayakan kelayakan hidup di DKI.